Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Oh haleluya. Saudara, saya percaya kita semua sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara, meskipun situasi masih belum memungkinkan kita untuk beribadah, beraktivitas dengan bebas, tapi kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan mari kita mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya sumber pengharapan kita. Allah yang setia, satu-satunya Allah yang mengasihi kita. Amin. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. So
kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu syukur bagimu Tuhan, sebab berkat kemurahan-Mu yang limpah dalam hidup kami, kami boleh menjalani hari demi hari hidup kami dengan penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, tangan-Mu yang kuat yang menopang kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan melawat kami dimanapun kami berada pagi hari ini. Kami boleh mendapatkan jamahan-Mu yang ajaib. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, yang menuntun kita menuju kemuliaan demi kemuliaan. Kita mau bersukacita, kita mau naikkan pujian ini dengan sukacita. Amin. Dengan Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan menuju kemuliaan. Amin. Pemeliharaannya sempurna,
penyertaannya sempurna. Oleh sebab itu saudara, biarlah hidup kita senantiasa menyenangkan hati Bapa. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, kiranya boleh menyenangkan hati Bapa. Kita mau siapkan hati kita saudara untuk mendengarkan suara Tuhan sendiri melalui hamba-Nya. Kita mau katakan, Tuhan, biarlah hidupku berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang ku perbuat, apa yang ku lakukan, boleh menyenangkan hati-Mu. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Amin. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Yes, ya Tuhan. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti. Oh haleluya. Yes, kiranya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Oh, selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, ya Tuhan, selalu untuk-Mu. Saudara, sekali lagi kita mau katakan, biarlah hidup kita selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Amin. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Yes, haleluya, Yesus. Amin, amin. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihinya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa, mohon tuntunan pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan menjadi bagian kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan, kami agungkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, buat pemeliharaanmu, penyertaanmu di dalam kehidupan kami. 1 bulan yang telah lalu dan kami telah berada di bulan yang baru. Dan pagi ini kami boleh dapat bersekutu dengan Dikau. Dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami dengan nyanyian pujian penyembahan yang kami persembahkan kepadamu. Kini Bapa, sebelum kami nanti makan minum perjamuan kudus, kami mau belajar firman-Mu. Bukakan hati kepikiran kami masing-masing, dan Tuhan mau kuasai dengan roh yang kudus, sehingga kami boleh fokus kepada firman-Mu, dan kami boleh belajar untuk hidup di dalamnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar, kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk menerima firman Tuhan, kita katakan bersama, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur karena hari ini di minggu yang pertama pada bulan yang ke-10, Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara masih ada di rumah masing-masing, tapi saya percaya Dia hadir bersama Bapak Ibu Saudara sekalian dan memberkati Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ulangan pasal yang ke-32, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Berkata demikian, Ulangan pasal 32 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ketiga, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, apa yang kita baca ini merupakan suatu nyanyian pujian daripada Musa, di mana dia sampaikan, dia inginkan, dia rindukan, dia menghendaki supaya umat Tuhan, juga bagi semua manusia yang ada di atas muka bumi ini, supaya dapat menghargai, menghormati, dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau beribadah hanya kepada Dia, Allah pencipta langit dan bumi. Syair pujian ini disampaikan oleh Musa ketika umat Tuhan mulai melupakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat 15 sampai dengan ayat 18, mereka sengaja meninggalkan Tuhan, membangkitkan sakit hati dan cemburu Tuhan, dan menyembah kepada ilah-ilah lain. Ketika mereka diberkati oleh Allah, ketika mereka
sudah sukses dan berhasil. Digambarkan dalam ayat yang ke-15, maka menjadi gemuklah Yesrun, dan pada saat itu dia mulai meninggalkan Tuhan. Yesrun menggambarkan tentang umat Allah pada saat itu, dan dalam kondisi seperti itu mereka jauh dari Tuhan. Makanya di tengah kondisi seperti itu Musa berkata, pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Maksudnya semua manusia siapapun dia yang ada di atas muka bumi, khususnya umat Tuhan, supaya mereka menghargai, mereka menghormati, dan mereka mengasihi Tuhan. Walaupun dengan mata jasmani tidak nampak, tidak kelihatan, tetapi Tuhan mau semua ciptaannya, terutama orang yang percaya kepada Tuhan, untuk menghargai, menghormati, dan mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kita belajar dari apa yang kita baca dengan satu tema, mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Ini merupakan satu tantangan bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Allah kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Dia tidak kelihatan. Tapi dengan mata iman kita, kita bisa melihat dia dengan iman. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana sih caranya kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan atau yang tidak nampak. Orang yang kelihatan saja dengan mata jasmani kita sehari-hari, kadang-kadang kita tidak mengasihi. Kadang-kadang tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi dengan Allah yang tidak kelihatan. Tapi firman Allah mengajarkan kepada kita, walaupun dia Allah yang kita puja dan kita sembah, secara mata jasmani kita tidak bisa melihatnya. Tapi Tuhan mau kita belajar menghargai, menghormati, dan mengasihi dia, Allah yang kita puja dan kita sembah, yang kepadanya kita berbuat bakti dan beribadah. Nah, bagaimana caranya untuk kita dapat mengasihi dia? Yang pertama, firman Allah mengajarkan kepada kita, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 21, di sana dikatakan, mari kita memperhatikan cara kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu kalau kita lihat dalam kamus umum bahasa Indonesia, arti kata bebal itu bodoh. Ya. Bodoh. Di dalam kamus menerjemahkannya seperti itu. Tetapi di dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur nomor 14 ayat yang pertama, orang bebal dikatakan kelakuan mereka itu jijik di pemandangan mata Tuhan, dan mereka tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui Allah. Oleh sebab itu firman Allah berkata, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa, dan kepadanya kita berbuat bakti dan beribadah. Mari kehidupan kita jangan seperti orang bebal yang tidak mau mengakui Allah di dalam kehidupannya, walaupun kita mengaku orang yang percaya, tapi tidak ada Allah di dalam kehidupannya. Kehidupannya bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan.
Sebab itu dalam Mazmur 14 ayat yang pertama berkata, jijik dan busuk kelakuan mereka di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Walaupun Allah yang kita puja dan kita sembah tidak kelihatan, mari kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan cara kita dapat menempatkan diri dan hidup kita bukan seperti orang bebal, tetapi seorang arif, seperti orang yang bijaksana, yang dapat menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang menghargai, menghormati, dan mengasihi Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 berkata, mari kita mau hidup di dalam ketaatan dan kekudusan di hadapan Allah, walaupun Dia Allah yang tidak kelihatan. Jadi kita sebagai orang yang percaya, jangan kita punya sikap dan pendirian, toh Allah tidak melihat, toh Allah tidak kelihatan. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Mari kita mau hidup dalam ketaatan dan di dalam kekudusan. Karena Dia Allah yang kita puja dan kita sembah adalah Allah yang kudus. Makanya firman Allah berkata, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Bagaimana kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau menyembah Allah yang kudus, padahal kita tidak hidup dalam kekudusan Allah, kita tidak hidup dalam ketaatan kepada apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari di dalam menjalani kehidupan, terutama di masa-masa yang sulit dan sukar ini, kita perhatikan cara kita hidup. Dengan kita mau belajar taat kepada Allah, hidup di dalam kekudusan, dan kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam hidup kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8 dan 12. Bagaimana kita mau berkata kita mengasihi sesama dan kita tidak mengasihi Allah? Bagaimana kita mau mengasihi Allah dan kita tidak mengasihi sesama? Yang tidak kelihatan aja kita tidak mengasihi. Ya, bagaimana yang kelihatan? Mungkin ada orang yang melakukan itu karena ada maunya, ada sesuatu di balik itu. Tapi Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau, mari kita mau mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama. Bukankah itu yang Yesus ajarkan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39? Kasih Allahmu dengan sungguh-sungguh dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga banyak orang berkata lambang daripada salib itu tanda kasih, vertikal dan horizontal. Mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Supaya kasih Allah sempurna di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang berikut firman Allah mengajarkan kepada kita, bagaimana kita hidup di tengah dunia yang seperti sekarang ini. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang arif itu, orang bijaksana, tahu menggunakan waktu yang dia miliki. Seperti di dalam ayat 16 dalam Efesus pasal yang kelima. Pergunakanlah waktumu, karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Karena kita tidak tahu kapan dan berapa lama kita hidup di dalam dunia ini. Kita tidak tahu kapan kita akan tinggalkan dunia dan dipanggil pulang oleh Tuhan. Sudahkah kita memberikan arti di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-4 berkata, selagi hari siang lakukanlah pekerjaan Allah. Selagi ada kesempatan buat kita bergerak dan bernafas, mari kita melibatkan diri kita untuk masuk di dalam tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Menjadi saksinya, amanat agung itu harus kita kerjakan
dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita menjadi orang arif dan orang yang bijaksana. Tadi kita sudah menyanyikan pujian yang mengatakan, selalu untukmu, apa yang kumiliki semua untukmu. Dapatkah kita mempertanggungjawabkan apa yang kita nyanyikan di hadapan Tuhan? Semua untukmu dan selalu untukmu. Di antaranya waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dapat berbuat sesuatu bagi Dia dan pekerjaannya di atas muka bumi ini, terutama supaya amanat agung itu sampai kepada mereka yang masih di dalam kegelapan, yang belum percaya dan kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini perlu kita perhatikan. Kalau orang dagang berkata time is money, tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, time bukan uang. Bukan seperti itu. Tapi time is salvation. Waktu adalah keselamatan. Buat kita sebagai orang percaya. Dan kita jangan menjadi orang yang egois. Tetapi kita mau sampaikan berita baik, berita keselamatan. Selagi kita diberi kesempatan oleh Allah. Selagi kita bergerak dan bernafas, kita lakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Gunakan waktumu. Kata firman Tuhan dalam ayat 16 Efesus pasal yang kelima. Kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur nomor 90 ayat 12, Musa pun berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Waktu-waktu yang kita jalani dalam hidup ini, mari kita hargai. Kita gunakan sebaik-baiknya bagi kemuliaan Tuhan. Dan supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Dapat menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kalau kita memiliki hati yang bijaksana, menjadi orang yang bijaksana, kita akan dapat melakukan hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Bukan yang negatif. Melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang berikut dikatakan di dalam Efesus pasal 5 tadi, ayatnya yang ke-18. Jangan mabuk oleh anggur dunia ini. Artinya orang yang bijak, orang yang arif, bukan orang bebal. Tidak hidup dalam keduniawian atau kedagingan. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, keinginan daging, kata firman Tuhan, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Oleh sebab itu, mari kata firman Tuhan, jangan kita mabuk oleh anggur dunia ini. Artinya, jangan kita hidup dalam hawa nafsu dunia, kepuasan dunia ini. Tapi mari kita mau hidup seperti yang Tuhan mau. Sebagai orang arif yang mau hidup taat kepada Tuhan, yang mau hidup kudus di hadapan Tuhan, yang tahu menggunakan waktu kita sebagai orang percaya dalam menjalani hidup sementara kita masih hidup di dalam dunia ini, supaya apa yang Tuhan mau dari hidup kita itu nyata di dalam hidup kita sebagai tebusan darah Tuhan. Jangan kamu mabuk oleh anggur dunia, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, kata firman Tuhan. Artinya, mari kita mau penuhi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus, dan kita mau belajar hidup dalam tuntunan Roh Kudus, tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, itu yang kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian yang berikut di dalam ayat 21 berkata, mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Orang yang bijaksana, bukan orang bebal. Orang yang bijaksana akan belajar hidup takut akan Tuhan. Dalam hidup takut akan Tuhan,
bukan berarti tanpa masalah. Walaupun kita belajar hidup takut akan Tuhan, tetapi masalah tetap kita hadapi di dalam dunia ini. Tapi walaupun di dalam masalah dan pergumulan, kita belajar hidup takut akan Tuhan, dan kita tidak menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan. Kita tidak mengikuti sikap daripada orang bebal, tapi kita menjadi orang-orang yang arif, yang mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan atau Allah yang tidak nampak. Mari kita mau tetap berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 23 sekali lagi. Berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita di dalam Kristus. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 14 juga menyatakan seperti itu. Kita berpegang teguh kepada pengakuan pengharapan kita dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang arif, orang yang bijaksana tidak akan menyia-nyiakan pengharapan yang Tuhan berikan, Tuhan janjikan. Tidak akan menyia-nyiakan iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus ketika berada dalam berbagai macam masalah dan pergumulan. Walaupun Allah yang dia puja dan dia sembah secara jasmani tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, tapi dengan mata iman dia percaya. Walaupun dalam kesulitan, Allah bersama dengan dia, Allah hadir bersama dengan dia, Allah ada di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu mari kita belajar daripada firman Tuhan ini. Dan yang ketiga, di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Walaupun dia Allah yang kita puja dan kita sembah, tidak kelihatan secara mata jasmani. Tapi mari kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Firman Allah berkata, jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Setia beribadah kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 23 ayat 25 berkata, kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati rotimu dan airmu, serta penyakit akan dilalukan. Kita akan menikmati pemeliharaan, penyertaan Allah, berkat Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Ada jaminan yang pasti di dalam Dia kalau kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita memperhatikan hal ini, karena firman Allah berkata ada janji baik untuk waktu sekarang ini maupun untuk waktu yang akan datang. Ibadah itu berguna di dalam hidup kita sebagai orang percaya, karena ada janji yang pasti baik dalam hidup sekarang ini dan waktu yang akan datang. Mari kita perhatikan akan hal ini. Dan yang keempat, Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Mari kita mau hidup dalam pengucapan syukur kepada Allah. Hidup senantiasa bersyukur kepada Allah. Kalau kita mengatakan kita adalah umatnya yang mengasihi Allah walaupun tidak kelihatan secara mata jasmani, tapi mari kita mau hidup dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan, seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam renungan pada pagi ini, seperti yang Musa inginkan dari umat Tuhan. Hormatilah Tuhan Allah sebagai gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil
dan benar Dia. Berilah hormat kepada Dia, walaupun sekali lagi kita belum pernah dan tidak pernah melihat Dia dengan mata jasmani kita. Tapi dengan mata iman kita percaya bahwa Dia ada dan Dia bersama dengan kita. Dia mengasihi kita, maka kita mengasihi Dia dengan sungguh. Dia sudah mengasihi kita dengan merelakan dirinya di atas bukit Golgota. Jadi tumbal dosa kita, Dia telah berkorban untuk kita. Mari kita mau mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh walaupun tidak kelihatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan nyanyikan satu pujian sementara Bapak Ibu Saudara mempersiapkan roti dan anggur di depan Bapak Ibu Saudara, dan nanti akan mengikuti tuntunan dari gereja, dan kita sama-sama akan makan minum perjamuan kudus. Kita akan berdoa dan kita akan menyanyikan pujian kasih dari surga sebagai satu respon kita terhadap firman Tuhan yang kita belajar pagi ini. Amin. Sama-sama katakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Oh, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Oh, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Sekali lagi katakan, kasih dari surga. Oh, kasih dari surga mengalir. Oh, kasih dari Bapa surgawi. Amin, amin. Oh, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan dengan hati yang rindu, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi, memenuhi hidupku, mengalir,
kerinduan kami di hadapan Dikau Tuhan. Biar kasih-Mu terus mengalir, membasahi dan memenuhi hati dan hidup kami, supaya kami semakin mengasihi-Mu Tuhan, dan kami mau tetap setia kepada-Mu, dan kami terikat di dalam kasih-Mu. Kami boleh belajar seperti apa yang Tuhan mau sampai akhir kehidupan kami. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar, kami belajar pagi ini, biar itu akan menjadi cermin, pegangan, pedoman hidup kami. Di dalam kami menjalani kehidupan, terutama di dalam kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Sebagai umat-umat-Mu, biar kami dapat mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Walaupun secara jasmani, mata jasmani kami tidak melihat Engkau, kami tidak nampak Engkau. Tapi dengan iman kami percaya bahwa sungguh Engkau Allah ada, Engkau Allah hadir, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi kami semua. Engkau telah berkorban bagi kami di atas bukit Golgota. Engkau telah menyucikan segala dosa dan salah kami. Tatkala kami percaya dan meresponi akan kasih-Mu yang Engkau curahkan bagi kami. Dan kami percaya ada jaminan pasti yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, yaitu kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu mampukan kami dengan kuasa-Mu untuk senantiasa kami menghargai, menghormati Engkau dan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, kalau nanti kami akan makan minum perjamuan kudus, merupakan bukti nyata kasih-Mu bagi kami, tebusan darah-Mu. Tuhan, Engkau layakkan kami semua. Engkau sucikan roti dan anggur ini. Engkau bubuh berkat dan kuasa-Mu di dalamnya. Sehingga apabila kami makan dan minum, kami beroleh persekutuan yang erat dengan Dikau. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap untuk menerima perjamuan kudus kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan roti dan anggur yang ada pada Bapak Ibu Saudara, dan kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan di kayu salib, ku datang pada salib itu, refnya saja. Sekali lagi mari angkat roti dan anggur ke atas. Amin. Pada salib itu angkat mata imanmu dan pandang kepadanya dengan iman. Renungkan kasih-Nya bagimu. Dia sangat peduli dan mengasihi hidupmu. Amin.
Ya ku datang pada kakinya, oh sana ku dapat ampun besar. Sambil mengangkat roti dan anggur, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami datang di hadapan Dikau dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang telah dikorbankan untuk kami. Sebelum kami makan dan minum, Tuhan ampuni kami semua. Layakkan kami, sucikan roti dan anggur, bubuh berkat dan kuasa-Mu di dalamnya. Supaya apabila kami makan dan minum, yang mulai lemah imannya dikuatkan kembali. Mereka yang mulai bimbang dan ragu tentang Engkau, imannya diteguhkan kembali. Mereka yang sedang susah karena berbagai macam masalah mungkin yang sedang mereka rasakan dan alami, mereka menerima penghiburan daripada Tuhan. Mungkin mereka yang sedang sakit, lemah tubuh karena penyakit yang mengganggunya, oleh imannya kepadamu di dalam nama Yesus, dia terima kesembuhan, dia terima pemulihan, dia terima mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, sebab itu kami mau makan minum perjamuan kudus. Dengar pembacaan firman Tuhan dan kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya, mari kita makan dalam nama Yesus. Oh haleluya, mari angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Dengar firman Tuhan dan kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan saudara, bahwa ia baik bagi kehidupan kita semua. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dengan penuh ucapan syukur keluar dari dasar hatimu yang paling dalam, nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Oh haleluya. Amin. Oh haleluya. Amin. Katakan bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Amin, amin. Sebab Tuhan
kasih setianya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin, amin, amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Berikan kemuliaan bagi Dia, Tuhan kita yang baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami beroleh kekuatan baru di dalam Engkau. Bahkan kami hidup dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, yang kami puja dan kami sembah. Di dalam kami dan bersama kami dalam menjalani kehidupan di tengah dunia yang seperti sekarang ini. Dan Engkau dimuliakan di dalam kami. Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, mereka yang datang dengan masalah, beban dan pergumulan. Mereka boleh hidup dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Bahkan mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan tolong mereka. Dan mereka boleh menerima kesembuhan mujizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada saat ini. Bahkan berkati seluruh jemaat-Mu yang dapat beribadah dari rumah mereka masing-masing. Dan kami percaya Engkau senantiasa bersama dengan mereka. Dan sebelum kami Tuhan berpisah satu dengan yang lain, umat-Mu akan membawa persembahan mereka yang mereka telah persiapkan dengan kerinduan hati mereka. Dalam bentuk apapun Tuhan sucikan semua. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka sesuai dengan janji di dalam firman-Mu. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, mata pencarian dan pelayananmu. Tuhan memberkati pendidikan, cita-cita dan masa depan anak cucumu. Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu. Dan di dalam segala hal Tuhan Yesus memberkati. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dan anugerah serta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai, memimpin dan menolong, bahkan menerangi jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan kita katakan bersama, amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Amin.